Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ala ahli sidqi wal wafa. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Dhifur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Masih pada materi sirah nabawiyah. Kita beranjak pada masa setelah Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah. Masih pada masa pra kenabian Muhammad SAW, yaitu tentang kisahnya Nabi Muhammad dalam renovasi Ka'bah, tentang bagaimana Ka'bah itu dia diagungkan, bagaimana Ka'bah itu disakralkan, dan inilah kita akan coba membahas tentang hal ini. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah riwayat Ibnu Ishaq mengatakan, falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsan wa thalathina sanatan ijtama'at Quraisyun li bunyanil Ka'bati. Ibnu Ishaq rahimahullah menyatakan, ketika Nabi Muhammad SAW ada pada usia yang ke-35-nya, maka orang-orang Quraisy mereka berkumpul merundingkan tentang pembangunan kembali Ka'bah. Tentang hal ini maka dapat kita ambil sebabnya. Di antaranya beliau juga menyebutkan karena Ka'bah pada kala itu tidak memiliki atap, sehingga tidak terjaga dari hujan, tidak terjaga dari panasnya matahari. Pun ketika ada barang berharga di Ka'bah, itu ada orang yang mana mereka ini bisa mengambilnya dari dalam Ka'bah. Ada juga yang mengatakan Ka'bah perlu direnovasi karena terjadi banjir pada kala itu. Ada pula yang menyatakan tentang Ka'bah itu perlu direnovasi karena adanya dahulunya itu ada seorang wanita yang memberikan wangi-wangi di Ka'bah, tapi ternyata malah membakar kain Ka'bah. Maka di antara tiga sebab ini menjadi sebuah sebab Ka'bah harus direnovasi. Dhifur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Beliau juga menyatakan, faqala ya ma'syara Quraisyin la tudkhilu fi bina'iha min kasbikum illa thayyiban. Maka seorang pemuka Quraisy yang bernama Al-Walid bin Mughirah, maka dia menyerukan kepada orang-orang Quraisy, wahai sekalian orang-orang Quraisy, janganlah kalian memasukkan harta pada pembangunan ini kecuali pada thayyib, kecuali pada usaha-usaha kalian yang baik-baik. La yadkhulu fiha mahrun baghiyin wala bai'un riba. Janganlah kalian memasukkan dalam harta ini dari sumber harta harga wanita pezina dan juga dari harta riba. Wala madlimatun ahadin minan nas. Dan janganlah kalian memasukkan harta pada pembangunan ini dari harta yang kalian ambil dari orang yang terzalimi. Kemudian orang-orang Quraisy mereka sepakat untuk mengiyakan atas perintah Al-Walid. Maka setelah terkumpul harta dari orang-orang Quraisy untuk membangun merenovasi Ka'bah, maka digambarkan orang-orang mereka itu enggan untuk melaksanakan renovasi ini. Dikatakan summa inna nasahabu hadamaha wa fariqu minhu. Kemudian orang-orang Quraisy, penduduk Makkah, mereka itu merasa iba, merasa sungkan untuk menghancurkan Ka'bah dan kemudian akan membangunnya lagi. Karena tentang kisahnya dapat kita kaitkan juga tentang surat Al-Fil, bagaimana kisah tentara Abrahah membawa gajah yang mana hendak menghancurkan Ka'bah, tapi belum sampai menyentuh Ka'bah
Allah telah mengutus burung ababil membawa bebatuan panas dari neraka. Begitupun dengan bagaimana sangatlah orang-orang Quraisy ini memuliakan tentang perkara Ka'bah ini. Maka karena enggan, Al-Walid bin Mughirah itu kemudian mengatakan, ana abda'ukum fi hadmiha. Kalau begitu, aku akan memulai untuk penghancuran Ka'bahnya. Fa'aghadhal mi'wal tsumma qama 'alaiha. Kemudian dia pun mengambil palu besarnya untuk memulai pembongkaran Ka'bah. Wa huwa yaqulu Allahumma inna la nuridu illal khaira. Kemudian sebelum dia menghancurkan Ka'bah, maka dia pun berdoa, Allahumma inna la nuridu illal khaira. Ya Allah, sesungguhnya kami ini memiliki maksud. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak memiliki maksud kecuali untuk kebaikan. Tsumma hadama min nahiyatir ruknaini fatarabasana sutil kalailah. Kemudian setelah berdoa, maka Al-Walid bin Mughirah mulai penggemburan Ka'bah dari sisi dua rukunnya dalam Ka'bah itu. Maka setelah melihat bagaimana Al-Walid ini dia menggembur Ka'bah, mulai dengan menggembur sendiri, kemudian para masyarakat itu mereka melihat sambil mengatakan, nang duru fa'in asiba lam nahdim minha syai'an warodadnaha kama kanat. Apabila Al-Walid itu nanti tertimpa sesuatu hal yang buruk, maka kita akan tidak ikut untuk merenovasi Ka'bah ini. Wa in lam yusibu syai'un faqad radiyallahu sun'ana fahadamana. Maka apabila Al-Walid tidak mengapa-ngapa karena perbuatan ini, maka sesungguhnya Allah telah ridha kepada perbuatan kita, fahadamana. Maka kita akan ikut untuk menghancurkan Ka'bah untuk merenovasinya. Maka kemudian setelah terjadinya penggemburan Ka'bah, mereka pun membangun kembali Ka'bah dengan sumber harta yang thayyib, harta yang murni dari hal baik-baik tersebut. Maka setelah selesai penggemburan Ka'bah, mereka pun membangun kembali, merenovasi kembali Ka'bah. Orang-orang Quraisy mereka bergotong royong, kemudian Nabi Muhammad juga ikut dalam hal ini, dan mana beliau pun ikut renovasi ini bersama dengan pamannya, paman Abbas. Maka kemudian setelah jadi Ka'bah menjadi selesai renovasi ini, kemudian orang-orang pembesar Quraisy mereka berselisih siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad ke Ka'bah. Maka setelah panjang perselisihan ini, maka seorang tokoh dari anaknya Al-Mughirah, yaitu Umayyah bin Mughirah, dia menyatakan, kita sepakati orang yang pertama kali memasuki pintu ini, maka dialah orang yang akan meletakkan Hajar Aswad. Maka mereka pun menunggu dan bersepakat atas hal ini. Maka kemudian muncullah seorang pemuda yang mana dia datang dengan sebuah kemuliaan, dan mereka pun ketika melihat orang ini, pemuda ini, mereka pun ridho kepadanya. Hadza Muhammad, hadzal amin. Wah, ini Muhammad, dia adalah seorang yang terpercaya, al-amin. Maka kami pun ridho kepadanya. Maka setelah dipanggilnya Nabi Muhammad tadi, kemudian didiskusikan tentang apa yang mereka sepakati, dan jadilah Nabi Muhammad memerintahkan untuk diambilkan satu lembar kain. Maka kemudian Nabi memerintahkan untuk diambilkan kain untuk melapisi Hajar Aswad. Nabi mengangkatnya, kemudian memerintahkan kepada beberapa pemuka Quraisy untuk memegangi ujung-ujung kain tersebut. Kemudian diangkat dan diletakkan di Ka'bah.
Dhifur Rahman rahimani wa rahimakumullah, dalam kisah ini dapat kita ambil sebuah ibrah bahwasanya masyarakat Quraisy adalah masyarakat yang mana mereka memiliki perasaan untuk mengagungkan Ka'bah itu sangatlah luar biasa. Begitupun juga mereka adalah orang-orang yang memiliki tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini Allah sebagai Tuhan mereka. Kemudian sebagaimana Al-Walid tadi juga dikisahkan, sebelum Al-Walid bin Mughirah itu memulai penghancuran Ka'bah, dia memulai dengan berdoa, Allahumma inna la nuridu illal khaira. Ya Allah, sesungguhnya kami ini tidaklah berkehendak kecuali kehendak kebaikan. Mereka meyakini adanya Allah sebagai Tuhan mereka, tapi mereka ini tidak dinyatakan sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena mereka melanggar syahadat yang kedua, tidak meyakini Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Barakallahu fikum, semoga dapat diambil ibrah yang lain-lainnya. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.